Halo semuanya, selamat bergabung di kelas ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar ekonomi kelas 10 SMA, yaitu pada KD 3.1 dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, siapa nih yang udah penasaran dengan materinya? Yuk kita bareng-bareng simak videonya dan juga belajar bareng-bareng melalui video ini. Sebelum memasuki materi, agar kita lebih dekat lagi, perkenalkan nama saya Isnaini Nur Utami. Teman-teman bisa memanggil saya Tami. Saya sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi konsep dasar ilmu ekonomi dengan tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi masalah ekonomi, dan juga menjelaskan pengertian pilihan dan skala prioritas. Pada video kali ini kita akan memfokuskan untuk membahas 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian ilmu ekonomi, yang kedua tentang masalah ekonomi, lalu ada juga pilihan atau choice, lalu yang terakhir adalah skala prioritas beserta pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, kakak tanya nih, apa yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengar atau melihat kata ekonomi? Mungkin sebagian dari kalian ada yang memikirkan tentang uang, cuan. Ada juga yang memikirkan tentang manajemen. Lalu ada juga tentang bank, Kak. Bisa juga. Oke, untuk mengerti ilmu ekonomi itu apa saja pengertiannya? Mari kita simak slide berikutnya. Ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia. Nah, pasti teman-teman sudah tahu nih, ekonomia ini berasal dari 2 kata, yaitu oikos dan nomos. Nah, oikos yaitu artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya adalah aturan. Dengan demikian, arti dari ekonomia atau ekonomi adalah manajemen urusan rumah tangga. Pengertian ilmu ekonomi. Beberapa ahli ekonomi telah mengangkat pembahasan tentang ilmu ekonomi. Salah satunya yaitu Profesor Paul Samuelson. Nah, menurut beliau, ilmu ekonomi ini adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang. Kepada siapa? Nah, kepada berbagai orang atau golongan masyarakat. Itu adalah pengertian ilmu ekonomi menurut Profesor Paul Samuelson. Pengertian ilmu ekonomi selanjutnya yaitu menurut Bapak Ilmu Ekonomi kita. Nah, siapa teman-teman yang sudah tahu Bapak Ilmu Ekonomi kita? Ya, benar banget, Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi itu secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, ilmu ekonomi yang tadi sudah dibahas secara umum dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas.
Nah, sampai sini teman-teman sudah paham ya, ternyata ilmu ekonomi itu tidak melulu membahas tentang uang. Ada juga membahas tentang mengalokasikan sumber daya, produksi, distribusi, konsumsi, dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke masalah ekonomi. Nah, ternyata ilmu ekonomi ini muncul akibat adanya masalah ekonomi. Masalah pokok ekonomi biasa kita sebut dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang sifatnya relatif tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat jumlahnya relatif terbatas. Nah, kenapa sih Kak sumber daya atau faktor produksi yang tersedia ini jumlahnya relatif terbatas? Oke, yang pertama karena bisa juga disebabkan oleh gagal panen. Lalu bisa saja disebabkan oleh adanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini semakin lama apabila digunakan, maka akan semakin sedikit jumlahnya. Maka timbullah kelangkaan. Oleh karena itu, sumber daya alam yang jumlahnya sedikit itu tidak dapat mengcover atau tidak dapat menutupi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas tadi. Seperti itu untuk konsep dari kelangkaan. Nah, mari kita simak contoh dari masalah ekonomi. Gambar pertama. Ya, betul banget. Itu adalah gambar kelangkaan gas LPG. Lalu ada juga kelangkaan akan bahan bakar minyak. Lalu ada juga kelangkaan air bersih karena di berbagai wilayah Indonesia itu ada juga yang sedang mengalami kekeringan sehingga air bersih ini bisa langka gitu ya teman-teman. Itu contoh dari masalah ekonomi. Nah, selanjutnya faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan? Yang pertama yaitu letak geografis. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah-tanah yang subur, ada juga yang tidak. Begitupun dengan sumber mata air. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada juga yang tidak. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau pertumbuhan produksi hanya sedikit, maka tidak akan mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Selanjutnya adalah kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang tinggi. Yang terakhir adalah bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Baik, kita sampai di materi selanjutnya yaitu tentang pilihan atau choice. Pilihan timbul karena adanya kelangkaan.
Manusia harus bijak menentukan pilihan terkait apa yang harus mereka penuhi. Memilih suatu alternatif dilakukan manusia dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang langka dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal. Dalam hal ini, pilihan dibagi menjadi dua, yaitu pilihan dalam mengonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam mengonsumsi dapat berarti setiap individu harus memikirkan cara yang terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima dari penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap individu dapat menentukan jenis-jenis dan jumlah barang yang mereka akan beli. Lalu untuk pilihan dalam memproduksi, biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan individu, perusahaan lain, dan pemerintah. Pemilik perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan, dan keuntungan yang maksimal hanya akan didapat apabila pemilik perusahaan membuat pilihan yang teliti atas jenis barang dan jasa yang akan dijual, serta jenis-jenis dan jumlah faktor-faktor produksi barang yang akan digunakan. Dengan mengerti dan mengimplementasikan konsep pilihan dengan tepat, maka manusia dapat menentukan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginannya. Nah, kebutuhan ini apabila tidak dapat dipenuhi akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Berbeda dengan keinginan ya, apabila keinginan ini tidak segera dipenuhi, maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, contohnya yaitu kebutuhan akan makan. Tujuannya supaya kita kenyang, tapi keinginan kita akan lebih dari sekedar makan, yaitu makan makanan yang enak, seperti makan lobster. Nah, ini adalah keinginan kita ya. Selanjutnya adalah tempat tinggal atau rumah. Nah, ketika kita sudah memiliki rumah, apabila tidak dipenuhi, maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, itu disebut dengan kebutuhan. Namun, ketika kita sudah memiliki kebutuhan dan menginginkan rumah yang lebih mewah, maka rumah yang lebih mewah tersebut merupakan keinginan. Apabila rumah yang mewah ini tidak dipenuhi, sedangkan kita sudah memiliki rumah yang sudah layak untuk kita tinggali, maka rumah yang mewah tadi merupakan suatu keinginan, yaitu keinginan untuk mempunyai rumah yang lebih bagus begitu. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan ya antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, sampailah kita di materi selanjutnya, yaitu tentang skala prioritas. Teman-teman, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata prioritas? Ada yang berpikir tentang tingkat yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Ada yang memikirkan tentang daftar yang harus dipenuhi, Kak? Oh, bisa. Baik, kita akan simak di slide selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan manusia yang sifatnya sangat banyak dan tidak terbatas, maka konsekuensinya yaitu tidak semua kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi. Masyarakat harus membuat pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Idealnya mereka harus menentukan skala prioritas. Lalu skala prioritas kebutuhan itu apa? Ya, skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingan dari yang paling penting dan mendesak, yang dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak usah untuk dipenuhi atau dapat ditunda lagi. Skala prioritas dibagi menjadi 3,
yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Prioritas 1 dibagi menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Kebutuhan primer biasa kita kenal dengan sandang, pangan, papan. Nah, apabila manusia tidak memenuhi kebutuhan primer tersebut, maka kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Begitu juga dengan kebutuhan sekarang. Misalnya adalah ketika seseorang sakit dan membutuhkan obat, maka obat merupakan prioritas yang pertama bagi orang sakit. Lalu prioritas yang kedua yaitu terdapat kebutuhan sekunder dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekunder contohnya ketika manusia sudah memiliki rumah sebagai tempat tinggal, maka mereka boleh nih mengisi rumahnya dengan peralatan. Nah, lalu kebutuhan yang akan yaitu seperti tabungan atau investasi. Tabungan merupakan hak setiap manusia untuk memenuhi kehidupannya. Dengan tabungan, manusia ini akan merasa aman, maka dapat diprioritaskan menjadi prioritas yang kedua. Lalu prioritas yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Nah, ketika prioritas 1 dan prioritas kedua dapat dipenuhi, tanpa adanya prioritas ketiga pun manusia tetap dapat hidup ya. Jadi prioritas ketiga ini tidak wajib untuk dipenuhi karena bersifat mewah. Hanya orang yang memiliki penghasilan tinggi atau memiliki pendapatan yang tinggi yang dapat memasukkan kebutuhan mewah ini sebagai prioritasnya. Baik. Lalu ketika teman-teman sudah mengerti akan skala prioritas, ternyata ada hal-hal yang mengaruhi skala prioritas kebutuhan. Antara lain yaitu yang pertama tingkat urgensi atau pentingnya, yaitu yang mana yang harus didahulukan. Selanjutnya adalah kesempatan yang dimiliki. Di hal kedua merupakan prioritas bagi orang sakit. Lalu ada juga pertimbangan masa depan seperti menabung, kemampuan diri, tingkat pendapatan, dan status sosial. Setelah kita mengetahui kebutuhan manusia yang sangat banyak, tentunya kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga harus bijak dalam mengelola keuangan. Nah, langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengelola keuangan kita dengan baik? Yang pertama yaitu kita harus bisa melakukan pembukuan keuangan. Jadi setiap uang yang masuk atau uang yang kita keluarkan sebisa mungkin kita catat di buku keuangan sehingga transaksi tersebut dapat di-tracking atau dapat ditelusuri lebih lanjut lagi. Langkah selanjutnya adalah dengan memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Kita harus bisa memonitor pengeluaran kita atau pemasukan kita itu dari mana atau untuk kegiatan apa sih, lalu dievaluasi apakah kita mengeluarkan uang itu sudah bijak atau sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu kita harus membiasakan diri dengan menabung. Sampailah kita di penghujung video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga paham tentang ilmu ekonomi. Juga video ini memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.